Alhamdulillah syahidan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, sedang maghrib rahimahullah. Sebelum kita tausiah yang nantinya akan disampaikan oleh Pak Ustadz Fijarman, kami dari pengurus PDM dan takmir masjid Barido Timur Pakumayan mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara. Dan juga kami mengucapkan alhamdulillah safari dakwah yang dipimpin oleh Ustadz Fijarman datang dengan selamat, dan mudah-mudahan kita pada hari ini bisa bertatap muka menyimak ceramah beliau, dan akhirnya kita bisa juga memperkaya, memperdalam ilmu agama dalam kita meniti kehidupan di alam fana ini. Kemudian acara sisi yang akan kita lanjutkan pada hari ini, bahwa materi ceramah kurang lebih dipaparkan sekitar seperempat jam. Kemudian baru ada forum dialog. Setelah forum dialog, Pak Isya kita skor. Kemudian ada lanjutan dialog, kita lanjutkan. Dan kalau tidak ada, kita pensyahadatan. Ada satu orang mu'alaf yang hari ini mau bersyahadat memeluk Islam, dan mudah-mudahan kita semua serta mu'alaf yang baru datang ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk beliau, Ustadz Fijarman, kami persilakan mengisi acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah walillahil hamd, segala puji hanya milik Allah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersama dimudahkan berada di salah satu tempat terbaik di muka bumi, rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu tempat yang seorang muslim ketika dia masuk ke dalam rumah dari rumah-rumah Allah, dia berdoa, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu untukku. Di detik itu juga mengalirlah doa para malaikat, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, kata malaikat, ampuni orang ini. Ya Allah, rahmati orang ini. Ya Allah, berikan pintu taubat untuk orang ini. Kita mendapatkan doa dari para malaikat kapan? Ketika kita masuk ke rumah dari rumah-rumah Allah dengan niatan untuk beribadah kepada Allah. Dan semua kita tahu bagaimana kualitas doa para malaikat, makhluk yang tidak pernah tersentuh dosa dan kesalahan. Doa mereka pasti diijabahi oleh Allah. Paling tidak keluar dari rumah-rumah Allah ini, kita mendapatkan ampunan dari Allah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tentunya salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi dan kepada Rasul kita, manusia terbaik dalam sejarah hidup seorang manusia, seorang yang kelak nanti akan mengetuk pintu sorga,
manusia, seorang muslim, seorang mukmin diharamkan untuk masuk ke dalam sorga kecuali lebih dulu didahului oleh Nabi SAW. Disebutkan dalam satu hadis, ataitu babu min abwabil jannah fataraktuha. Saya akan mendatangi pintu dari pintu-pintu sorga, kata Rasulullah. Kemudian aku akan mengetuk pintu sorga tersebut. Maka berdirilah malaikat. Kata malaikat, wahai Muhammad, tidaklah seseorang boleh lebih dulu masuk ke dalam sorga ini kecuali engkau lebih dulu memasukinya. Manusia terbaik, orang yang paling berjasa dalam hidup dan kehidupan kita, orang yang mengajarkan bagaimana kita beribadah kepada Allah. Maka salawat layak kita alamatkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya, ulun mewakili rombongan dari Banjarmasin mengucapkan jazakumullah khairal jaza, ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada takmir Masjid At-Taqwa, pengurus Masjid At-Taqwa, dan siapapun yang membantu dakwah ini. Dan luar biasa sambutannya, tentunya hal yang demikian menggembirakan kita semua. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita, kapanpun kalian dihadirkan pada sebuah kebaikan dari seorang muslim dan kalian tidak mampu untuk membalas kebaikan tersebut, paling tidak ucapan jazakallahu khairal jaza itu kalian ucapkan. Semoga Allah memberikan ganjaran yang sangat pantas. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan hanya bersama dengan satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang disebutkan, kita punya durasi sampai waktu Isya insyaallah. 15-20 menit ulun akan sampaikan materi. Sisanya kita akan berdialog dari apa yang disampaikan atau ada hal-hal yang perlu untuk kita perbincangkan di kesempatan malam hari ini. Kita akan bersama dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Satu hadis yang sangat masyhur, hadis yang sering menyapa pendengaran kita, hadis yang boleh jadi sering menghiasi mimbar-mimbar ceramah kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fa ahsana wudu'ihi summa shalla rak'atain muqbilan ala wajhihi wa la yuhaddis ala qalbi wajabat lahul jannah, rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapapun dari seorang muslim, dia bersuci, dia berwudu dengan cara wudu yang baik. Tawaddaa fa ahsana wudu'ihi, dia berwudu dengan wudu yang baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat. Ketika dia salat 2 rakaat, kata Nabi, muqbilan ala wajhihi wa la yuhaddis ala qalbi. Ketika dia salat, kata Nabi, dia dalam keadaan benar-benar menghadap kepada Allah. Dia ikhlas, tidak tercampur dengan riya, tidak berharap pujian dan sanjungan manusia. Dia benar-benar salatnya karena Allah. Di dalam salat tersebut, kata Rasulullah, wa la yuhaddis ala qalbi. Ketika dia salat tersebut, kata Nabi, hatinya tidak pernah berbicara pada pembicaraan yang lain. Tidak ada hayalan apapun yang masuk dalam salatnya. Dia punya fokus, konsen di dalam ibadah salatnya. Dari takbir sampai salam. Kalau dia mampu melakukan perbuatan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasilnya adalah wajabat lahul jannah. Orang tersebut telah wajib untuk berada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hadis ini. Rasul menyebutkan, kalau ada orang yang berwudu dengan wudu yang baik, summa shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat. Ketika salat dia ikhlas dan dia punya konsen dan kekhusyukan dalam salat. Rasul hanya tuntut kalau dia mampu bertahan kekhusyukan dalam salat dari takbir sampai salam, orang tersebut telah wajib berada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hanya 2 rakaat. Dan kita sudah melewati dalam hidup kita ini ribuan rakaat. Orang yang berumur 20, 30, 40, 50 tahun, berapa ribuan rakaat yang sudah dia lalui. Kata Rasul, dia salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat ini wala yuhaddis ala qalbi.
ketika dia sholat, dia punya fokus, konsen, dan dia khusyuk dari takbir sampai salam. Sholat 2 rakaat itu ya standarnya mungkin kada sampai 5 menit, 3 menit, 2 menit selesai mungkin. 2-3 menit orang itu punya konsen dan kekhusyukan dalam sholat. Kata Rasul, orang tersebut telah wajib berada dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 syarat yang diajukan Nabi. Yang pertama, dia berwudu dengan wudu yang sempurna. Apa wudu sempurna tersebut? Wudu yang sempurna adalah dia berwudu menyelesaikan semua sunnah-sunnah wudu, tidak hanya wajib wudunya saja. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian ingin salat, kata Allah, basuhlah wajah kalian, basuh tangan kalian, usaplah kepala kalian, basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Ini wajib wudu hanya 4. Membasuh wajah, tangan sampai siku, mengusap kepala secara menyeluruh, kemudian kaki dibasuh sampai mata kaki. Ini wajib wudu. Orang yang berwudu dengan 4 anggota badan ini wudunya sah. Karena ini yang wajib. Tapi persyaratan yang diajukan Nabi, dia bersuci dengan yang baik. Dia berwudu dengan wudu yang sempurna. Artinya apa? Semua perkara-perkara sunnah dia selesaikan dalam wudunya. Pertama, sunnah-sunnah wudu itu adalah dia mengucapkan kalimat basmalah, kalimat bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Kedua-duanya boleh. Setelah dia mengucapkan kalimat basmalah tadi, maka yang dipraktekkan Nabi SAW adalah ghassala yadayhi thalathan. Nabi itu biasa membasuh tangannya sebanyak 3 kali dulu. Membasuh sebanyak 3 kali. Kalau airnya mengalir pakai keran, nah ini dihitung sekali, ini 2 kali, ini 3 kali. Dia basuh sebanyak 3 kali. Ya, jadi dia basuh bagian dalam, bagian luar itu hitungannya sekali. Baik kanan dan kiri. Ini bagian dalam, ini bagian luar. Air mengalir, dia basuh bagian dalam, kemudian bagian luar, itu hitungan sekali. Kemudian dia basuh lagi bagian dalam, kemudian bagian luar, itu yang kedua. Dan kemudian yang ketiga ya sama, dia basuh bagian dalam dan bagian luar. Ini sunnah yang kedua setelah dia mengucapkan kalimat bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Kemudian disebutkan dalam hadis summat tamadda wastansaqa wastansara. Nabi itu mengambil air, kemudian beliau perintahkan untuk kita berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Kemudian memasukkan air ke dalam hidung dan dikeluarkan, dihirup, kemudian dikeluarkan sebanyak 3 kali. Ada 2 cara untuk berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Yang pertama, dia ambil air, kemudian dia kumur-kumur sebanyak 3 kali. Yang kedua, dia ambil air, kemudian dia masukkan air ke dalam hidung, dia hirup, kemudian dia keluarkan sebanyak 3 kali. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dia ambil air, kemudian dia masukkan ke dalam mulut dan hidung langsung. Tapi ini tengalih, ini sulit. Ini biasanya yang sudah profesional. Kalau yang pemula ya berkumur-kumur 3 kali, kemudian dia masukkan air ke dalam hidung, kemudian dia keluarkan sebanyak 3 kali. Nah, cara yang kedua tadi adalah dia masukkan sekaligus. Kedua-duanya boleh. Intinya 3 kali dia lakukan. Kemudian setelah dia berkumur-kumur tadi, berkumur-kumur ini sangat diperintahkan, sangat disunnahkan. Sampai ada sahabat Nabi SAW berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, ana tawadda wa innana shaim. Ya Rasulullah, apakah kita harus berkumur-kumur juga sementara kita ini berpuasa ya Rasul? Kata Nabi, tetap berkumur-kumur walaupun kau berpuasa. Tapi kata Rasul, jangan berlebihan. Jangan masuk banyak, keluar sedikit. Pas puasa misalnya, itu batal sudah. Masuknya banyak, keluarnya tinggal sedikit. Dia tetap berkumur-kumur dan ini dianjurkan, tetap disunnahkan.
Kemudian dia basuh wajah sebanyak 3 kali, kita tahu basuh wajah sebanyak 3 kali, kemudian tangan sebelah kanan sampai siku sebanyak 3 kali. Ya terserah yang sampai siku ini, apakah dia mulai dari ujung jari ini atau dari siku kemudian dia turunkan. Kedua-duanya benar. Yang penting hasilnya adalah basah sampai siku paling tidak. Sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali. Kemudian mengusap kepala secara menyeluruh. Dia ambil air, kemudian dia usapkan kepala, kemudian dia kembalikan dan dia masukkan dia masukkan telunjuknya ke lubang hidungnya, kemudian mengusap bagian luar dari daun telinga dengan jempolnya. Seperti ini. Dia masukkan seperti ini. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, bada'a bi muqaddam summa raja ila ma bada'a wa qala alaihi salatu wassalam al-adnani minar ra'si. Rasul disebutkan dalam hadis, beliau memulai dari depan, bada'a bi muqaddam summa ila qafah, kemudian sampai tengkuk, summa raja ila ma bada, kemudian mengembalikan sebagaimana apa yang beliau mulai, kemudian memasukkan telunjuknya ke lubang dari telinga, kemudian masaha udhunain, mengusap kedua telinganya dengan jempol beliau. Dan kata Rasul, ini poin kita, al-adnan minar ra'si, kedua telinga itu bagian dari kepala. Maksudnya apa? Maksudnya, mohon maaf, ada sebahagian orang dia sudah basuh kepala, kemudian dia ambil air lagi baru dia mengusap telinganya. Dia ambil air lagi untuk mengusap telinganya berduri. Kata Rasul, telinga itu bagian dari kepala, jangan dipisah, kata Nabi. Kata Rasulullah, telinga itu bagian dari kepala, sehingga kalau kita berwudu itu jangan ambil air baru untuk telinga kita. Ini ada yang wudu kemudian telinga diambil lagi untuk telinganya. Rasul menyebutkan al-adnan minar ra'si, kedua telinga itu bagian dari kepala, artinya jangan dipisah, kata Rasul SAW. Dan membasuh kaki itu biasa sampai mata kaki, sebelah kanan dan sebelah kiri 3 kali. Kemudian sunnah yang terakhir di dalam berwudu tadi adalah dia membaca kalimat asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini riwayat Imam Muslim. Riwayat yang lain menyebutkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, tanpa ada kalimat la syarikalah. Dua-duanya benar. Ada yang asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kedua-duanya benar. Kemudian kalau ingin menambahkan, silahkan dengan kalimat Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini doa. Yang perlu ulun garis bawahi, ketika kita selesai berwudu kemudian membaca kalimat syahadat tadi, tidak ada anjuran untuk mengangkat kedua tangan. Yang mengangkat kedua tangan itu adalah kalau kita memasukkan doa Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Yang selesai berwudu baca kalimat syahadat, entah itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, atau asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini kedua-duanya benar. Tapi ketika membaca itu tidak ada anjuran untuk mengangkat kedua tangan. Kenapa? Karena itu bukan doa. Orang mengangkat kedua tangan kapan? Kalau dia berdoa. Kalau dia masukkan kalimat Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, baru dia mengangkat kedua tangan. Kenapa? Itu doa. Jadi kadang harus dilihat bacaannya sampai mana. Kalau bacaannya hanya sampai syahadat, maka tidak perlu dia mengangkat kedua tangan. Kenapa? Itu syahadat dan itu bukan doa. Tapi kalau dimasukkan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, maka itu doa dan dia mengangkat kedua tangan. Nah, ini sunnah wudu dan wudu yang wajib tadi. Ini dia mampu selesaikan, itu syarat pertama. Syarat yang kedua, dia fokus sholatnya, dia khusyuk sholatnya. Ini yang paling alih. Kalau wudu sempurna itu mudah.
semua kita pasti mampu melakukan. Tinggal mengikuti apa yang diajarkan Rasul. Tapi sholat yang khusyuk ini yang paling berat. Takbir, Allahu Akbar. Tadi makan bubur kacang durian tadi aja. Keingatan misalnya. Kemudian dia terhayalkan, ya sudah, dia kehilangan khusyuk dalam sholat. Dia takbir Allah Akbar, kemudian dia terbayang. Kadang sesuatu yang tidak penting itu dihadirkan oleh syaitan. Karena mohon maaf, syaitan tahu betul hadis ini. Syaitan mengerti betul hadis ini. Kalau ada seorang muslim, dia wudu dengan wudu yang sempurna, semua kita bisa berwudu sempurna. Syaitan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjatuhkan kehusyukan sholat kita. Dia tahu betul kalau ada orang yang khusyuk, fokus, konsen sholatnya, dari takbir sampai salam, orang itu wajib berada dalam sorga. Apa itu khusyuk dalam sholat? Disebutkan oleh Nabi SAW, khusyuk itu kata Rasul, ma'aqala nafsah. Yang namanya khusyuk, ini poin penting, yang namanya khusyuk adalah dia sadar dia sedang sholat itu khusyuk. Kalau kita sadar kita sedang sholat, itulah khusyuk. Khusyuk tidak dituntut dia harus paham apa yang dia baca, tidak. Benar paham apa yang kita baca itu membantu kehusyukan, tapi itu bukan dikatakan orang itu khusyuk. Khusyuk itu kata Nabi, aqala nafsah, dia sadar dia sedang sholat, itulah khusyuk. Karena ada orang yang sholat dia membaca, tapi dia tidak sadar dia sedang membaca. Faham dengan apa yang kita baca itu membantu kehusyukan. Selama pian dari takbir Allahu Akbar, pian sadar baca Allahu Akbar, kita sadar kita sedang baca doa iftitah, kita sadar kita baca Al-Fatihah, kita sadar kita baca surat, kemudian kita takbir Allahu Akbar, ruku, membaca zikir ruku, sadar kita sedang membaca, itu khusyuk. Kalau kesadaran ini bertahan dari takbir sampai salam, hasilnya kata Nabi, wajabatul jannah, orang tersebut telah wajib berada dalam surga Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, silahkan kalau ada pertanyaan dari apa yang disampaikan, atau ada hal yang dianggap dirasa perlu, waktunya belum, persilahkan. Kita masuki sisi pertanyaan dialog. Tadi beliau membahas tentang sholat dan wudu. Jadi masalah sholat dan wudu, kemudian kehusukan sholat, kita sadar bahwa kita sedang sholat, sadar kita telah membaca ayat, membaca Fatihah, dan sebagainya. Ya, kami silakan, ada 3 orang pertanyaan yang pertama ini. Silakan. Salam. Ya, 1. Ini Pak, kumpulkan dulu pertanyaan, hendak berapa yang jawab. Terus silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya tentang sholat dengan baca zikir. Ada hadis disebutkan bahwa Nabi itu ketika dalam sholatnya zikir, beliau bergerak-gerak dan terusnya. Maksudnya beliau sudah membaca. Nah, pertanyaan kami, bagi makmum, bacaan itu batas apa bunyinya? Apakah secara berbisik-bisik atau sampai terdengar telinga yang bersangkutan? Lalu bagaimana kalau di sana bacaan orang yang tersebut, makmum tersebut, kemudian sampai terdengar dengan orang sebelah, walaupun bacanya secara berbisik? Itu pertanyaan. Ya, 1 pertanyaan kita kabur dulu. Mungkin ada yang pertanyaan kedua. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Terima kasih. Di sini orang membahas menceritakan apa yang Ustaz katakan dengan kosong tadi. Memang setan terlalu membuat was-was dalam kita salat. Memang kita sadari kita salah. Cuma was-was itu tetap ada. Bagaimana caranya supaya
Ya, bimbingan satu pertanyaan silakan. Dua lelakian, satu bimbingan harus mewakili. Silakan. Taruh mikrofonnya sana satu. Sudah, silakan bimbingan. Yuk, mana suaranya? Ayo ibu-ibu. Kalau ngalih pakai tulisan. Kalau ibu-ibu malu ngomong, tulis. Nanti antar kemarin atau nanti ada yang ambil. Ya, sekali lagi kami kesempatan kepada ibu-ibu, silakan apa yang mau dipertanyakan. Kita langkahi dulu. Mungkin ada pertanyaan ketiga. Ya, Pak Budaya silakan. Siap-siap ampah ya. Siap-siap ampah untuk bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa? Silap dan lupa berkenaan dengan urusan dosa. Jadi kita pada saat kita mempunyai dosa, lalu kita bertobat. Nah, lalu apa diterima atau tidak itu yang menguasai punya banyak. Nah, kemudian pada saat nanti kita kalau umpamanya diterima, kalau tidak diterima tobatnya, apakah nanti pada saat kita di apa namanya ada pembacaan rapor Ya. hisab waktu hisab, apakah dosa yang kita minta itu ampunan kemudian dikabulkan, lalu apakah nanti di rapor itu tetap dibacakan atau tidak di sananya itu, atau hapus tidak dibacakan lagi? Itu saya kira nanti. Ya. Waalaikumsalam. Nah, cukup 3 dulu, dijawab dulu, baru nanti sisa kedua. Silakan Pak Ustaz. Baik, yang pertama disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla zuhri wa yataharraku lihiyatahu fa nadharna anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad qara ma yaqra. Sahabat radhiyallahu taala anhu itu menceritakan bahwasanya ketika kami mengerjakan salat zuhur berjamaah bersama Rasul, ketika itu kami melihat jenggot Nabi itu bergerak-gerak, dan ketika itu kami meyakini Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sedang membaca. Dan disebutkan ketika seorang makmum seperti apa dia membaca di dalam sholat sir, zuhur atau asar. Ulama sepakat bahwasanya imam ataupun makmum diwajibkan untuk membaca. Di 2 rakaat pertama imam dan makmum wajib untuk di 4 rakaat zuhur asar wajib membaca surat Al-Fatihah. Kemudian di 2 rakaat pertama dan rakaat kedua sholat zuhur dan asar, maka dianjurkan bagi imam ataupun makmum membaca surat atau ayat setelah membaca surat Al-Fatihah. Adapun rakaat ketiga dan rakaat keempat, maka hanya cukup membaca Al-Fatihah. Ulangi, zuhur asar, imam ataupun makmum 4 rakaat wajib baca Al-Fatihah. Rakaat pertama dan rakaat sampai rakaat keempat. Tapi rakaat pertama dan rakaat kedua itu dimasukkan surat dan ayat. Ini berlaku untuk siapa? Berlaku untuk imam dan makmum. Tapi kalau sholatnya jahriyah, disuarakan seperti maghrib, isya dan subuh, maka yang hanya membaca surat atau ayat di 2 rakaat pertama itu hanya imam, bukan makmum. Kelaziman makmum hanya baca Al-Fatihah. Sekarang bagaimana makmum membaca ayat, surat atau Al-Fatihah tadi? Seorang Imam Syafi'i boleh menyebutkan di dalam kitab dan ini juga yang dikatakan oleh seorang Imam Ahmad dalam kitab Al-Mughni, Imam Malik dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. 3 imam mazhab bersepakat bahwasanya seorang itu membaca cukup dia yash'uru nafsah, dia cukup merasa dia sedang membaca.
Tidak harus dia mendengar bacaan dia, tidak. Dia cukup merasa dia membaca, maka itulah membaca. Artinya tidak harus dia mendengar, karena kalau dia mendengar akan terjadi keributan, akan terganggu orang yang di samping. Sebatas kita merasa untuk membaca, maka itulah membaca, kata seorang Syafi'i dalam kitab Al-Um, sebagaimana yang juga dituturkan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dan ini pendapat yang lebih rajih, pendapat yang lebih baik. Ini yang diputuskan dalam Tarjih Muhammadiyah, bahwasanya makmum ketika membaca cukup dia merasa untuk membaca. Ini juga yang disebutkan dalam Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. Sebenarnya di dalam Bahsul Masail Nahdlatul Ulama dia bersepakat dengan Tarjih Muhammadiyah, yaitu membacanya makmum itu cukup dia merasa. Karena mayoritas kita bermadzhab Syafi'iyah, bahkan tidak hanya kita, Asia Tenggara itu Syafi'iyah. Sehingga cukup membaca itu tersebut adalah merasa untuk membaca, bukan kita harus mendengar. Tidak, kita harus mendengar. Nah, ini mungkin pertanyaan yang pertama. Adapun pertanyaan yang kedua adalah, ya bagaimana kita mengurangi kadar diganggunya oleh syaitan untuk terus mendapatkan kehusyukan di dalam sholat. Benar sebagaimana yang disebutkan, khayalan itu pasti dihadirkan. Tidak ada orang yang selamat kecuali hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kelasnya sahabat pun tergoda. Kelasnya sahabat pun tergoda. Karena ini yang ditetapkan sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakumu bainal musallina udkur kaza hatta la yadri kam shalla. Syaitan itu pasti hadir di tengah-tengah orang yang sholat, itu pasti, kata Rasul. Dan dia akan bisikan kepada kita, ingatakan ini, ingatakan itu. Sehingga yang kade ingat bisa ingat pas sembahyangan. Kunci hilang itu bisa ingat pas sholat. Dompet tertinggal di mana bisa ingat pas sholat. Karena dibantu syaitan, memori kita ini dibantu oleh syaitan, sehingga kita kuat mengingatnya. Yakumu bainal musallin, kata Nabi, dia akan hadir di tengah-tengah orang yang sholat. Maka syaitan kemudian membisikkan kepada kita, udkur kada, ingatakan ini, ingatakan itu, sampai dia mencapai tujuan, hatta la yadri kam shalla, sampai dia punya tujuan agar orang yang sholat tersebut tidak tahu sudah berapa rakaat yang dia lalui. Kalau kita sudah kada tahu lagi ini berapa rakaat, misi setan berhasil. Kita sholat zuhur, kita sholat asar, ini rakaat ketiga kah, rakaat keempat, terserah imam sudah. Kalau imam salam berarti ampihan. Makanya berat jadi imam tadi, berat jadi imam. Sampai dia tidak sadar berapa rakaat yang dia lalui, maka ketika itu syaitan berhasil. Nah, godaan tersebut itu pasti hadir, pasti dihadirkan oleh syaitan. Kalau hanya sekedar hadir kemudian hilang dan dia masih merasa untuk membaca, itu masih khusyuk. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita merasa baca Alhamdulillahirabbil alamin, kita merasa muncul hayalan, ketika itu kita dikatakan masih khusyuk. Kapan orang itu kehilangan kehusyukan? Ketika dia mengikuti hayalan tadi, atau dia berlezat-lezat dengan hayalan tadi, maka orang tersebut kehilangan kehusyukan dalam sholat. Semakin lama dia mampu bertahan untuk bisa punya konsen, sadar dalam sholat, semakin besar pahala yang dia dapatkan. Tapi sebaliknya, semakin kuat daya hayal kita di dalam sholat, maka semakin sedikit pahala yang kita dapatkan. Kita menghilangkan jelas tidak bisa. Kenapa? Ini syaitan itu pasti hadir, kata Rasulullah. Tapi kalau kita hanya sekelebatan hanya seperti itu, tidak mengikuti hayalan tersebut, ada sekelebatan hayalan, kemudian kita kembalikan, kita sholat, itu khusyuk. Seperti itu masih dikatakan khusyuk. Tapi kalau dia sudah mengikuti hayalan tersebut, dia kehilangan kehusyukan di saat itu. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, yang diajarkan Nabi SAW adalah, kata Rasul, miftahu as-salah at-tuhur. Kunci dari berhasilnya sholat itu adalah bagaimana dia bersuci. Kalau wudunya sempurna, dia mudah untuk khusyuk dalam sholat. Wudu yang sempurna pun tidak menjamin sholat dia khusyuk, tapi itu membantu. Jadi kunci yang pertama, kata Rasul, dia perhatikan wudunya. Semua sunnah wudunya dia selesaikan.
Yang kedua adalah ketika dia sholat, dia menghilangkan, sebelum dia sholat, dia menghilangkan semua yang akan mengganggu sholatnya. Sejadahnya, kemudian pakaian, kemudian juga kalau dia ingin berhajat, selesaikan dulu hajatnya. Bahkan kata Rasul, kalau ada orang yang sangat mengantuk berat, dia mengantuk berat, sangat-sangat mengantuk kata Nabi, maka lebih baik dia tidur dulu, hilang kantuknya, kemudian dia sholat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man naisa ahadakum falyarqud. Kalau dia ini sangat mengantuk kata Rasulullah, maka tidurlah sesaat, kemudian dia baru sholat. Dalam bahasa Arab, tidur itu disebutkan dengan dua bahasa. Pertama raqada, kedua naum. Naum itu tidur yang benar-benar istirahat. Raqada itu tidur sejenak, sesaat. Kata Rasul, siapa yang mengantuk fal yarkut, tidurlah sesaat, sebentar aja kata Rasul. Jangan guring selawasan, jangan. Dia tidur sesaat 10-15 menit asal menghilangkan rasa kantuk, kemudian dia sholat. Untuk apa? Agar dia punya khusyuk dalam sholat. Sahabat Nabi itu pernah datang kepada Rasul, ya Rasulullah, saya terganggu sholat saya. Saya tidak sadar lagi berapa rakaat yang saya lalui, kata sahabat tadi. Dan itu sering ya Rasulullah, kata sahabat tadi. Maka kata Nabi, engkau falyattafit faqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Rasul, berludahlah engkau ke sebelah kiri, kemudian baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maksud berludah ini kadang meludahi kawan, kadang. Maksud berludah ini dia meniupkan ke sebelah kiri, kemudian ada air sedikit. Aisyah itu ditanya bagaimana cara berludah tadi, seperti orang yang makan kismis. Kismis itu ada airnya. Buah kismis itu ada airnya. Nah, orang yang makan kismis itu ada airnya sedikit. Seperti itu cara berludahnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sudah ada godaan yang begitu kuat dan kita tidak sadar berapa rakaat yang kita lalui, maka kita pakai cara sebagaimana yang disebutkan tadi. Poinnya adalah kita harus ingat bahwasanya khusyuk dalam sholat itu mewajibkan dia berada dalam surga. Untuk khusyuk tadi kita harus ingat ini keutamanya besar. Maka dia khusyuk di dalam salat, wallahu alam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya adalah berkaitan dengan dosa. Kita tahu bahwasanya tidak ada yang selamat dari yang namanya dosa. Dan kalau itu terjadi, cukup kita beristighfar kepada Allah, bertaubat, dosa kita itu akan diampuni. Dan Allah tidak peduli berapapun dosa dan kesalahan kita. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang punya kesalahan dan dosa, yang dosa dia memenuhi langit dan bumi. Kemudian dia datang kepada Allah, semua tab, kemudian dia bertobat. Allah ampuni orang itu. Allah ampuni orang itu. Kemudian dia melakukan dosa lagi, dosanya berulang. Fa'arafa rabbah, dan dia sadar dia punya Rabb, dia punya Allah yang Maha Pengampun, kemudian Allah ampuni lagi. Dia punya dosa lagi, Allah ampuni lagi. Sampai kata Allah, fa'ana la ubali, aku tidak peduli lagi dengan orang ini, selama dia istighfar minta ampun, aku ampuni. Sekarang pertanyaannya, apakah dosa kita diampuni? Pasti diampuni selama dia bertobat, selama dia minta ampun. Karena konsekuensi Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Allah Tawwab, Allah Ghafar, Allah Ghafur. Konsekuensi Allah adalah Maha Pengampun. Orang yang baca astagfirullah, Allah harus ampuni. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang apakah dosa dan kesalahan kita itu bisa kita lihat nanti pada kehidupan akhirat, ketika masing-masing kita akan melihat amal ibadah kita. Jumhur ulama menyebutkan bahwasanya kita akan melihat dosa kita. Kita akan melihat dosa kita. Apa hikmahnya? Apa tujuannya? Ada dua tujuan yang diinginkan oleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tujuan yang pertama adalah agar kita berhati-hati pada kehidupan dunia ini. Semua kesalahan kita, semua perbuatan kita, kita akan lihat nanti pada kehidupan akhirat. Pasti kita lihat. Sehingga kalau kita tahu ini, pasti kita akan melihat, kita akan malu untuk melakukan kemaksiatan pada kehidupan dunia. Itu tujuan pertama. Tujuan yang kedua adalah untuk menyempurnakan Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Untuk menyempurnakan Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ada orang yang punya kesalahan, tahu-tahu kesalahan dia dihapus, dia tidak melihat lagi.
dan dia berada pada kehidupan akhirat. Apa yang terjadi pada orang ini? Orang ini gembira. Kenapa? Dosanya kada kelihatan. Tapi orang itu akan jauh lebih bergembira kapan dosanya kelihatan dan dia merasa sudah seakan-akan putus asa, tahu-tahu Allah ampuni, orang ini lebih bergembira. Dan ini yang diinginkan oleh Allah nanti pada kehidupan akhirat untuk menyempurnakan nikmat Allah. Ada orang punya dosa dan kesalahan. Dosa dan kesalahan kemudian tercatat, kemudian dihapus. Apakah dia gembira? Orang ini gembira. Kenapa? Dia tidak punya dosa. Tapi jauh akan lebih bergembira lagi kalau ada orang yang dia punya kesalahan dan dia sadar dia punya kesalahan. Karena kita semua disidang oleh Allah. Allah tanya, apakah benar engkau melakukan ini? Benar ya Allah. Apakah engkau sengaja? Sengaja ya Allah. Apakah engkau punya alasan? Tidak ada alasan ya Allah. Engkau melakukan dosa? Benar ya Allah. Ketika kita mengakui dengan pengakuan-pengakuan kita pada saat itu, kita merasa kita bersalah. Tahu-tahu kesalahan kita diampuni oleh Allah, dihapus oleh Allah, ini sangat bergembira kita. Dibandingkan kita tidak melihat dan tidak ditanya lagi oleh Allah. Dan ini yang diinginkan oleh Allah nanti pada kehidupan akhirat, untuk menyempurnakan nikmat Allah kepada kita. Sehingga dosa kita itu pasti terlihat. Dosa kita pasti terlihat dan kita akan mengakui. Kapan orang itu dikatakan melakukan perbuatan dosa? Orang itu dikatakan melakukan perbuatan dosa ketika dia tahu itu dosa, kemudian dia lakukan. Kalau dia tidak tahu itu dosa, tidak dianggap orang itu berdosa. Dia tahu itu dosa tapi dia lupa, tidak dianggap berdosa. Atau dia dalam kondisi dan keadaan darurat, apakah dia dikatakan berdosa? Tidak. Karena rufi al-qalam anil ummati tsalas, kata Rasulullah, diangkat atas umatku tidak berdosa 3 keadaan. Keadaan yang pertama ketika dia nisyan, ketika dia lupa. Keadaan yang kedua, dia tidak tahu itu kesalahan, dia lakukan, itu tidak berdosa. Keadaan yang ketiga, dalam kondisi darurat, kemudian dia lakukan kesalahan, itu pun tidak dianggap berdosa. Jadi sebenarnya dosa itu adalah kalau dia sengaja melakukan dan dia tahu itu dosa, syahwat dan hawa nafsu dia mengalahkan akal sehat, maka itulah dikatakan dosa. Wallahu alam. Silakan, ada yang lain? Ya, silakan. Ibu-ibu adakah? Mikrofonnya kasih ibu. Silakan ibu bertanya. Yang keraslah suaranya lah. Diulang Bu. Nyaringi. Paraki mic-nya paraki. Oh. Salat iftitah apa doa iftitah Bu? Salat iftitah ya. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Tentang surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi apa? Yang oh ya. Silakan. Ya, silakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kami dari jamaah Al-Quran apa? Berkenaan dengan salat, ada salah satu ayat yang mengatakan bahwa kalau salat diterima akan terdekat perbuatan maksiat dan munkar. Namun pada saat kadang-kadang kita
salat tasbih, isyarat atau hajat. Itu apakah memang ada dasarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Ustaz jawab, ada 3 pertanyaan. Berkaitan dengan salat iftitah, beberapa hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di antaranya jalur dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an dan Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail iftata salatu rak'atain. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangun di waktu malam, maka yang pertama dilakukan Nabi adalah salat iftitah. Artinya sebelum tahajud dianjurkan bagi yang menginginkan untuk melaksanakan salat iftitah. Apa itu salat iftitah? Salat iftitah adalah salat pemula, pembuka sebelum dia mengerjakan salat tahajud. Ini yang disepakati. Artinya itu dianggap salat seperti orang yang pemanasan dulu sebelum dia masuk kepada salat tahajud. Bagaimana salat iftitah itu caranya? Iftitah itulah salat sunnah yang sangat ringan. Dia mulai dari takbir Allah Akbar, dia baca doa iftitah, ambil iftitah yang paling pendek. Seperti misalnya Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, atau Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila, atau iftitah apapun. Kemudian membaca surat Al-Fatihah, kemudian selesai membaca surat Al-Fatihah langsung ruku, tidak ada bacaan surat ataupun ayat. Ketika ruku dia membaca zikir ruku cukup 1 kali, tidak 3 kali. Baik yang mengambil subhana rabbil azim atau yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Kemudian i'tidal sami Allahu liman hamidah, dia baca rabbana walakal hamdu atau allahumma rabbana walakal hamdu. Tidak perlu dia memasukkan mil'us samawat atau hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kemudian setelah dia i'tidal, dia sujud Allahu Akbar, kemudian dia baca zikir sujud cukup 1 kali, tidak 3 kali. Entah dia membaca subhana rabbil a'la atau subhana rabbil a'la wa bihamdi atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Kemudian dia duduk di antara 2 sujud, dia baca zikir duduk di antara 2 sujud, apapun itu yang dia kuasai. Yang paling pendek bacaan zikir duduk di antara 2 sujud adalah Allahumma firli, Allahumma firli, Allahumma firli, 3 kali dia ucapkan. Ini boleh dan disebutkan dalam hadis. Kemudian dia sujud lagi dan dia baca bacaan zikir sujud 1 kali sebagaimana yang disebutkan. Masuk dia ke rakaat yang kedua, dia langsung baca surat Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah dia tidak baca surat atau ayat, dia langsung ruku. Kemudian sebagaimana di rakaat yang pertama, dan kemudian masuk tasyahud akhir, ya dia baca at-tahiyatul lillah wa salatu wa thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian dia membaca kalimat salawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya, salawat ibrahimiyah. Kemudian dia baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa syarri fitnati masiihid dajjal. Kemudian dia salam. Ini salat iftitah, salat yang pendek. Poinnya adalah salat iftitah tidak memasukkan surat atau ayat, dan bacaan setiap zikir ruku sujud cukup 1 kali. Dan itu dilakukan kapan? Sebelum kita mengerjakan salat tahajud, sehingga dikenal itu salat pembuka sebelum kita mengerjakan tahajud. Wallahu alam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya adalah bacaan surat Al-Kahfi di malam Jumat, apakah hadisnya sahih? Mayoritas ulama menyebutkan derajatnya adalah derajat hasan dan sahih. Benar, memang ada beberapa riwayat yang menyebutkan dipertanyakan, sehingga dikenal dengan istilah hadisnya mauquf, hadisnya terputus sanadnya. Namun yang perlu kita fahami adalah dalam ilmu hadis, ketika 1-2 riwayat dikatakan mauquf, tidak menggugurkan hadis yang lain. Ada sekitar 10 atau 12 hadis yang bicara dengan surat Al-Kahfi, bacaan surat Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat. 10-12 periwayatan, 2 periwayatan itu dipertanyakan. 10 periwayatan dikatakan sahih, sama seperti kasus mengangkat kedua tangan pada saat berdoa. Mengangkat kedua tangan pada saat berdoa itu ada 7 hadis. Di antara 7 riwayat ada 1 atau 2 riwayat yang didoifkan, tapi 5 riwayat itu dikatakan sahih. Nah, surat Al-Kahfi seperti itu. Artinya itu surat yang dilakukan dan dibaca Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dia punya 3 keutamaan. Kata Rasul, man qara suratul kahfi fi lailatul jum'ah, siapa yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, keutamaan yang pertama ada Allah nuraini baina usba'aini wa ila baitil atiq.
orang yang membaca surat Al-Kahfi tuntas selesai di malam Jumat 110 ayat di malam Jumat, maka dia akan diberikan cahaya oleh Allah sampai ke Baitul Atiq, sampai ke Ka'bah. Maksudnya apa? Keutamanya dia dimudahkan untuk pergi ke tanah suci. Yang kedua, keutamanya adalah dia mendapatkan cahaya dan ampunan selama 2 pekan. Keutamaan yang ketiga, dijaga dari fitnah Dajjal. Tapi kalau dia hanya baca surat Al-Kahfi tidak sampai 1 surat, hanya 10 ayat, maka dia hanya dapat 1 keutamaan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, man hafidha asyra ayati min suratil kahfi aminalahu minad dajjal. Siapapun, kata Rasulullah, yang dia mampu membaca Al-Kahfi 10 ayat saja, dia dijaga dari fitnah Dajjal. Jadi kalau hanya 10 ayat, dia dapat 1 keutamaan. Kalau dia tuntaskan Al-Kahfi, dia mendapatkan 3 keutamaan tersebut. Dan Al-Kahfi diperintahkan untuk dibaca di malam Jumat sampai di hari Jumat. Dan ini sunnah yang dinyatakan oleh jumhur ulama, tidak ada celah untuk mengatakan hadis ini dhaif. Karena hanya 2 periwayatan yang dhaif, 10 periwayatan dianggap dalil yang sahih, wallahu alam. Sudah Isa. Terakhirlah, apakah ada 2 pertanyaan lagi nih? Teruskan atau apa? Teruskan. Salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, tanha anil fasya'i wal mungkar. Ya, jelas selama salatnya adalah salat yang baik, salat yang benar. Tapi kalau salatnya tidak benar, dia tidak dapat keutamaan tadi. Selama dia mengerjakan salat, dia benar mencegah dari perbuatan keji dan mungkar kalau salatnya baik. Tapi kalau salatnya tidak baik, maka dia kemungkinan melakukan perbuatan dosa itu besar. Kalau ada orang yang mengerjakan salat sudah baik, tapi terjadi kesalahan, maka yakinlah kesalahan tersebut hanya dosa kecil. Kalau dosa besar itu bisa kita hindari kapan? Kalau kita punya salat yang baik. Dan ingat, tidak ada manusia yang luput dari perbuatan dosa kecil. Sebaik apapun dia, tidak ada yang luput dari dosa kecil. Tapi untuk dosa besar kita bisa hindari. Dengan cara apa? Dengan cara diantaranya mengerjakan salat dengan baik dan benar. Tapi kalau dosa kecil tidak ada yang mampu menghindar. Makanya kalau kita baca astagfirullah, ya sudah selesai dosa kita, diampuni dosa-dosa kita, wallahu alam. Yang terakhir adalah salat tasbih dan salat hajat. Semua hadis yang bicara salat tasbih itu dhaif, sebagian menyebutkan palsu. Ada 2 atau 3 riwayat yang menyebutkan salat tasbih, tidak ada 1 hadis pun yang sahih. Salat tasbih itu sulit, berat, dan dia beda dengan salat yang lain. Setiap gerakan itu ada bacaan-bacaan yang dikhususkan. Tapi kalau salat hajat, ulama beda pendapat. Sebahagian ulama menyatakan derajatnya hasan, sebahagian ulama menyebutkan dhaif. Salat hajat itu adalah dia punya hajat apapun itu, kemudian dia salat 2 rakaat. Setelah dia salat, dia doa minta kepada Allah agar hajat dia diselesaikan. Nah, apakah boleh? Sebahagian ulama memperbolehkan. Catatannya adalah salat hajat itu hanya dilakukan oleh orang yang berhajat dan tidak berjamaah. Sekarang faktanya ada orang yang melaksanakan ibadah haji, diundang orang seberataan, nang kada bahaji 4 jua sembahyang. Padahal dia tidak berhajat. Yang ada itu adalah dia ada orang yang berhajat, kemudian dia sholat 2 rakaat dan tidak berjamaah. Yang didapatkan hari ini adalah sholat hajat, Jasiden, undangan sholat hajat. Itu yang datang ini undangannya hanya undangan makan, kada undangan sembahyang hajat. Tahu-tahu dia ikut sholat saja, ikut sholat. Rasul itu hanya sebutkan siapa yang berhajat, sholatlah 2 rakaat. Jadi kalau ingin mengambil riwayat tersebut silahkan, tapi tidak dengan berjamaah. Kemudian yang sholat itu hanya orang yang berhajat, orang yang ingin pergi haji misalnya, atau misalnya dia ingin mendapatkan sesuatu, ya silahkan. Tapi kalau kita yang tidak berhajat, tidak perlu untuk ikut melaksanakan sholat tadi, wallahu a'lam. Cukup ya. Baik, ulun akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.